Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya dikejutkan berita fitnah ditujukan kepada saya oleh Ges Khalifah. Dia corongnya Anies. Saya bukan rasis ya. Arab ngotot bela Arab yang nggak bener. Dan dia juga mendudukin Komisaris Ancol. Dalam Twitternya Ges merespon dari Ruhut Sitompul yang dia mendukung saya tentang kalau Anies jadi presiden, negara ini akan hancur, akan dijual ke luar dan menjadi negara Taliban. Itu si Ges menulis tip, si Zenskaf datang ke yayasan saya sebagai ketuanya, minta jadwal ketemu Anies, minta kesiapan Anies untuk bersedia menjadi calon presiden. Dia juga datang ke kantor saya agar Anies membantu urusan kuliah anaknya. Kalau dia mau bantah, silakan bantah pakai Quran kalau dia berani. Saya kok lihat karakter yang Ges Khalifah ini masih membawa Al-Quran, ini nggak beda seperti kaum Khawarij zaman Nabi dulu. Yang dia suka berkoar-koar, tiada hukum selain kepunyaan Allah. Tapi katanya Ali bin Abi Thalib, yang ucapannya benar tapi dengan maksud batil. Kenapa saya bilang di sini? Dia membawa Al-Quran tapi dengan maksud batil. Kenapa batil di sini? Dia membawakan berita yang tidak lengkap dan ada unsur dusta, ada unsur kebohongan. Tapi berani dia menggunakan Al-Quran. Ya semoga tidak terjadi apa-apalah untuk saudara Ges. Saya itu nggak ada masalah. Berapa orang bilang saya suruh lapor polisi, saya nggak mau begitu-begitu. Saya lebih menikmatin ada orang salah ngomong, saya tanggepin dengan tanggapan aja. Bagi saya rugilah mau melapor atau apapun. Nah disinilah seorang Ges. Saya ingin jelaskan, kenapa saya bilang dusta dan fitnah, ada bau fitnah di sini. Saudara Ges tidak lengkap membuat statement di tweet yang dia tidak menentukan kapan dia bicara itu. Saya bicara itu kapan. Saya berteman sama Ges juga cukup lama waktu itu. Saya baik-baik aja dulu. Dia sebagai ketua yayasan dulu di Rahmatan lil Alamin yang mengurus anak-anak sekolah, yang saya tahu itu juga dikoordinator oleh salah satu Ustadz Habib lah, Alatas. Saya berteman kenal Anies waktu saja di Rektor Marandina. Saya melihat Anies pada saat itu biasa-biasa aja baik dan orangnya tidak mabuk agama lah, dan juga saudara Ges. Kenal juga berapa kali saya ketemu. Anies mengenal saya mengenal Anies. Seberjalan itu waktu, ada obrolan-obrolan saya dengan Ges semua. Lah, di sini Ges bilang katanya saya mendukung Anies jadi presiden. Datang dari mana itu omongan? Loh, bagaimana mungkin? Saya masih gelap tentang Anies, yang jadi gubernur aja belum. Yang pada saat itu cuma jadi rektor Parapelina, nggak mimpi jadi gubernur, apalagi mau mimpi jadi presiden. Bagaimana mungkin saya mau ngomong Anies dukung jadi presiden? Inilah saudara Ges kadang-kadang. Atau mungkin dia kupingnya salah nangkep atau apa, atau dia mengada-ngada. Itu kan sudah mustahil. Harusnya kalau Ges nulis kemarin di tweet itu, ini saya bicara waktu Anies belum jadi apapun. Itu saya nggak permasalahkan. Kenapa? Akhirnya banyak orang di luar itu dianggap saya menjumpa Anies pada saat Anies jadi gubernur. Itu tidak benar. Saya tidak mendukung Anies jadi gubernur. Malah pada saat itu saya mendukung Ahok. Karena saya sudah mendukung Ahok itu sebelum bersama itu Jokowi. Saya sangat kagum dengan kepribadian Jokowi dan Ahok waktu menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur. Waktu setelah itu saya kepingin Ahok itu kembali. Kok nggak tahu dadakan Anies dipaksakan oleh kelompok-kelompok ini diangkat jadi gubernur. Saya tetap akan bela Ahok. Sekalipun saya nggak kenal Ahok pada saat itu. Saya punya nalar. Hidup saya itu dari dulu tidak pernah mau diatur orang. Saya punya kepribadi, saya punya sikap. Kalau menurut saya benar, saya nggak peduli melawan arus siapapun. Begitupun suatu saya melawan Rizik FPI, yang dia sama-sama Habib sama saya nggak cocok, saya tolak dari sejak awal FPI berdiri. Itu saya dibenci oleh banyak orang etnis Arab, anti Habib. Saya nggak peduli. Jadi saya bukan orang yang besok kemari. Enggak. Lah, begitu saya lihat, saya kenal sama Anies, tapi Anies nggak layak jadi gubernur, saya nggak bela sekalipun Anies itu teman saya dan etnis Arab. Itu bukan saya. Nah, pada saat itu saya mendukung Ahok, saya keras. Sampai seorang Ges ini menginbox saya di Facebook. Kenapa lo kok nggak dukung jamaah? Kok mendukung Pak Udeh? Jamaah di sini maksudnya apa? Etnis Arab Anies. Pak Udeh di sini apa? Etnis Tionghoa Ahok. Saya bilang, Anies tidak layak jadi gubernur. Anies cocoknya bekerja yang kerjanya cuma ngomong, mulut. Jadi dosen, atau mungkin di Deplu, atau apa. Lah Anies waktu dikasih jabatan jadi Menteri Pendidikan, itu gagal total. Prestasi Anies cuma satu pada situ.
Gimana anak baru nanti orang tua menjemput anaknya pulang sekolah? Itu aja. Yang terkesan Anies hebat gitu, itu aja. Lah, di situ saya tidak mendukung Anies. Makanya si Kes inbox saya. Dan terakhir waktu saya bilang begitu, dia agak seperti kecewa, malah dia bilang apa? Kalau nanti ada apapun jangan minta tolong sama Anies. Bagi saya nggak peduli. Saya ini hidup nggak pernah bersandar sama orang. Saya waktu melawan FPI hidup saya juga sulit. Dimusuhin. Saya punya prinsip, saya nggak peduli. Mau orang semua benci. Saya nggak akan jual iman saya. Saya nggak akan ikutin mayoritas, saya mau ngikutin kebenaran. Sekalipun saya sendiri, saya nggak peduli. Itu karakter saya. Kalau saya mau dukung Anies, mungkin saya juga jadi komisaris sama Kes, bisa saja. Saya Habib kok. Bisa jadi mungkin Anies putus sama saya juga. Ya alhamdulillah saya jelek-jelek gini, nama saya juga sepenjuru Indonesia semua tahu dari dulu. Saya punya sikap dari Facebook, tulisan saya itu saya ketahui. Banyak musuh saya melawan radikalisme. Di situ saya nggak mau. Saya lebih baik hidup kelaparan daripada saya menjual prinsip saya untuk mendukung sekalipun saudara saya atau sama etnis. Kalau dia tuh nggak benar, saya nggak mau. Di sini saya berpihak Ahok. Lah, di sini kok bisa seorang Kes mengatakan saya mendukung Anies jadi presiden? Datang dari mana? Pakai bawa-bawa Quran. Dan yang lagi yang paling sadis apa? Dia bilang, saya minta tolong buat anak saya. Minta tolong apa? Yang jelas Anda bicara, Anda fitnah. Secara keuangan pada situ saya mampu. Dan alhamdulillah anak saya ini semua sekarang sarjana. Saya nggak pernah minta duit sama orang buat anak. Nggak ada itu. Ini sedikit Anda sedikit ngarang di sini. Tapi Anda berani membawa Al-Quran. Dan Anda sendiri nggak punya bukti. Tapi Anda mbak taming Al-Quran. Anda seperti kaum Khawarij. Supaya terkesan Anda itu benar. Padahal Anda punya maksud batil bawa Al-Quran. Anda ingin menjatuhkan saya. Kalau Anda orang cerdas, Anda orang berpikir sehat, Kak Kes, bantah pendapat saya. Bukan nyerang pribadi saya. Dengan unsur fitnah. Bantah apa betul kalau Anies itu presiden akan negeri jadi Taliban dan akan dijual negarawan. Itu baru Anda cerdas. Tapi karena Anda nggak punya kemampuan di situ, menanggepin tanggapan saya, Anda memfitnah pribadi saya. Dengan unsur-unsur fitnah. Kok bisa Anda, sesuatu yang belum terjadi, kok Anda bisa fitnahkan? Akhirnya orang menilai apa? Saya menemui Anies di saat Anies jadi gubernur, dan saya minta bantuan. Jijik bagi saya. Saya Asgaf. Saya dilahirkan dari bapak saya punya harga diri. Saya nggak ngemis. Kalau saya ngemis dari dulu, saya bela aja Sumatera Rizik. Anda sudah fitnah saya. Mungkin Anda yang suka minta sana kemari Pak Kes ini. Apa? Anda cuma bentang-benteng. Dan sekarang Anda membudak sama Anies karena Anda dapat makan dari Anies. Dapat komisaris Ancol. Anda bukan manusia yang sebenarnya Pak Kes. Anda letakkan Anies seperti manusia suci, hebat nih semua. Anda bela Anies. Apa sih? Kalau mau hitung-hitungan, saya masih sama Rizik, sama Bahar tuh masih ada satu nasab sama saya, Habib. Saya nggak kompromi. Saya diancam sana kemari. Ancaman buat nyawa saya. Saya nggak takut dengan apapun kematian. Demi harga prinsip saya nggak akan jual harga diri saya. Sekalipun saya hidup mau melarat atau apapun. Jadi kalau Anda pikir, saya butuh sama Anies. Kecil sekali, kayak dunia ini cuma Anies saja. Banyak juga teman saya lebih baik. Dan lebih hebat dari Anies. Jangan begitu. Tolong buat semuanya ya. Omongannya saudara Kes itu apa? Saya belum berjumpa dengan Anies. Jadi dusta besar nih Kes. Dia membuat berita apa? Dianggap saya ini sekarang sikap saya melawan Anies. Di belakang saya menemuin Anies. Itu Anda fitnah Pak Kes. Hati-hati Anda bicara. Perkataan Anda ini bisa sumbang. Bisa dimaknai orang fitnah. Dianggap saya menemui Anies gubernur. Nggak akan pernah ketemu. Dan saya tidak akan bertemu Anies selama dia mendudukin gubernur. Kenapa? Saya harus menjaga martabat Ahok yang dulu saya bela. Selama dia dudukin gubernur, saya tidak akan jumpa. Mungkin kalau nggak jadi gubernur, saya mau temuin. Itu pribadi saya. Saya lebih baik hidup nggak punya apa-apa. Orang tuh hebat bukan diukur dari materi kaya. Mungkin saat ini Anda Kes kaya lah, dekat Anies. Komisaris Ancol, bisa proyek apa tahu, mungkin dapat proyek-proyek juga, kan bisa aja. Karena begitu dekat juga, malah ada isu, nggak tahu benar apa enggak, katanya Anda itu, kalau orang mau narik pejabat atau apa, ya dari orang lah.
Ya saya nggak tahu kebenarannya, harus melalui Anda. Ya mungkin aja Anda punya kedekatan, no. Tapi silahkan, Anda ambil itu. Tapi Anda jangan fitnah saya. Saya nggak iri dengan harta Anda. Tapi saya tidak akan berpihak kepada ketidakadilan. Saya tidak akan berpihak kepada kejahatan. Saya tidak akan berpihak kepada mereka-mereka yang menjual agama. Itulah gerbong Anda kan. Anda bawa Al-Quran lagi. Kok simple amat. Anda Quran ini seperti kitab Hopingho, dikit-dikit Quran, sumpah. Seperti Anda ini wujud kesempurnaan Islam. Jangan. Anda nggak suci, guys. Sumpah Anda tuh bisa berbalik kepada Anda. Jangan main-main. Kitab suci ini suci loh. Jangan Anda buat main-main dengan sifat kotor Anda yang Anda masih kotor. Anda nggak suci, betul juga saya belum suci. Jadi jangan sedikit mau sumpah pakai Al-Quran. Ini kitab suci bisa disanding dengan kesucian. Kalau disumpah dengan Anda, nggak akan sampai. Bisa jadi malah saya takut, sumpah Anda membawa Al-Quran, kembali kepada Anda. Alam yang memarah. Jangan gadekan nih kitab Al-Quran. Supaya apa? Terkesan Anda di situ benar. Anda menjual Tuhan. Anda mengangkat Tuhan. Hanya untuk demi apa? Nafsu ambisi setan Anda untuk mendukung Anies. Jadi RI 1. Harusnya Anies tahu diri. Dan Anda, saudara guys, yang sok intelektual, yang sok dikit-dikit data, harusnya Anda jujur. Tapi terserah Anda. Anda terus mendukung, Anda mau berpihak, terserah Anda. Saya nggak usik. Saya usir ini karena Anda menyerang pribadi saya. Dari awal saya nggak pernah menyerang Anda. Monggo Anda mau menyembah Anies. Monggo Anda mendukung. Pernah saya kritik Anda? Tidak. Kok Anda sewot? Saya kritik Anies, kok Anda marah? Jangan begitu. Jadi orang yang baik, saudara guys. Ingat, hidup itu mati sekali. Jadikan dunia ini kendaraan Anda untuk jadi orang baik. Yang Anda dan saya tidak lama lagi almarhum. Jangan karena kesukuan Anda ingin mendukung Anies, yang sebenarnya dia itu tidak layak Anda puji baik. Dia gagal. Anda paksakan seperti Anies itu hebat. Anda menyerang orang yang menjelekkan Anies dengan bahasa-bahasa yang kotor. Otak dikit, ini dikit. Apa sih kok Anda nyerang pribadi orang dikit? Seperti otak Anda itu sempurna. Jangan begitu. Bahasa Anda itu nggak elok lah. Yang saya tahu Anda itu dulu orang pendidikan. Aktif di keagamaan, yayasan rahmatan lil alamin. Kok karakter Anda sekarang dengan bahasa kasar, sampah? Saya teman Anda loh. Tidak masalah. Apa pernah saya mengkritik Anda? Enggak. Saya bicara Anies. Anda bukan apa-apa, bukan gubernur. Dan kalau Anies nggak mau dikritik, nggak usah jadi gubernur. Kembali aja ke Paramarina ngajar-ngajar. Jadi nggak usah sewot Anda kalau ada orang kritik Anies. Dan emang Anies bagi saya apa? Pemimpin yang paling gagal lah. Saya sebagai etnis Arab juga kadang-kadang malu. Kalau ada orang memasang diri untuk membela Anies karena cuma hanya kesamaan etnis. Dipaksakan. Dengan bahasa yang kasar. Dengan memutarbalikkan fakta. Cobalah Anda lihat yang lainnya. Itu aja mungkin saudara guys. Ini suara hati saya. Saya nggak benci sama pribadi Anda. Tolong besok Anda jangan begitulah. Kalau Anda mau lawan saya, bantah pendapat saya. Zen Anies gak radikal. Zen Anies gak menjual kepada negara asing. Itu Anda nalar. Tapi karena Anda tidak mampu menanggapin, itu biasanya orang bodoh itu, kalau juga nggak punya kemampuan ilmu, dia menyerang pribadi orang, menjatuhkan pribadi orang dengan unsur hoax, fitnah, dan macam-macam. Cuma yang sayangnya Anda ini karena sok Arab, Anda dikit-dikit baca Quran, Anda pakai Quran, saya ketawa aja. Saya nggak akan balas Anda dengan Quran. Ya insya Allah tidak ada masalah buat Anda. Saya sih maafin aja Anda begitu. Saya nggak ingin mengecelakai Anda, saya maafin. Cuma saya mau kasih tahu Anda, hati-hati besok. Jangan suka membungkus sesuatu pakai agama hanya untuk ambisi Anda. Yang saya khawatir apa? Alam yang akan memarah nanti. Itu aja mungkin saudara guys. Semoga Anda jangan terulang lagi menyerang pribadi orang. Tanggapin orang yang salah dengan nalar yang baik. Nggak usah bawa-bawa agama lagi. Jangan mentang-mentang terus Arab, terus Anda identik Islam. Udah. Arab itu banyak yang nggak Islam. Sekalipun mereknya Islam. Makanya Nabi diutus di Arab untuk membenahi bangsa yang paling bobrok, bangsa Arab. Mungkin kalau nggak ada Nabi, sampai ini hari mungkin Arab nggak Islam. Tetap bagi saya bangsa Melayu paling baik. Jadi jangan difahami bahwasanya Islam itu identik Arab, itu salah. Siapa saja, mau etnis Tionghoa, mau Batak, mau siapapun, kalau dia benar, dia juga bisa mewakili Islam. Jadi bukan hanya milik agama Islam,
milik orang Arab aja. Malah di sini saya lihat Anies terus menjual agama. Karena dia memasang muka dia etnis kesannya Arab. Nah, sebagian bangsa ini yang awam masih melihat Arab itu Islam. Tidak ada. Itu aja mungkin. Jadi saya yang dibicarakan sama saudara Kes itu apa? Di saat Anies belum jadi apa-apa. Masih jadi rektor Paramadina. Belum jadi gubernur. Saya tidak pernah ketemu Anies pada saat gubernur. Terkutuk kalau saya di saat Anies menjadi gubernur DKI, saya nemuin dia atau saya minta tolong sama dia. Itu aja mungkin. Assalamualaikum.